Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Bu Nurita. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah pagi hari ini tetap cemungut. Alhamdulillah. Eh, Pak Agung gimana sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Saya selalu sehat apalagi udah mau janjian sama Bu Nurita nih. Baik Pak Agung. Apa nih kira-kira yang akan kita bicarakan nih pada pagi hari ini Pak Agung? Iya, Bu Nurita mohon maaf sebelumnya ganggu waktunya ya. Aku mau cerita nih, Bu Nur. Ya Pak Agung. Eh, di sekolah saya itu masih ada anak-anak yang memang tidak mengikuti kegiatan ekskul, padahal sekolah memiliki program-program ekskul yang menurut saya sangat membantu nih di dalam membantu potensi minat dan bakat anak-anak di sekolah saya. Tapi masih ada aja anak-anak yang seakan-akan apa ya, acuh, nggak peduli dan nggak mau ikut. Aduh, Pak Agung, Ya Bu, sinyalnya Pak Agung ya putus-putus apa sinyal saya ya? eh, sinyal saya nongol lagi nih Bu. Iya, mohon maaf Pikir Ibu. saya Pak Agung pergi gitu. Enggak, ini karena kita secara daring ya. Ibu mohon Oh, maaf ya kalau sinyal saya naik turun. Iya, baik Pak Agung, iya, dari apa yang saya dengar pembicaraan dari Pak Agung, ini kesimpulannya ini ternyata minat dari peserta didik Pak Agung yang kurang termotivasi untuk ikut ekstrakurikuler. Seperti itu Pak Agung? iya Bu, betul. Kurang cemut, kurang apa ya motivasinya kurang lah. Itu Bu. Bagaimana nih perasaannya Pak Agung melihat kondisi peserta didik Pak Agung yang tidak sesuai dengan harapan Pak Agung? Ya tentunya kalau bicara perasaan nih Bu ya. Ya ada perasaan prihatin juga, ada perasaan sedih juga karena sekolah sudah berusaha untuk apa ya menyiapkan program-program yang unggulan lah untuk kegiatan-kegiatan anak-anak kita di dalam memberikan wadah di dalam menyalurkan potensi-potensi di dalam kegiatan ekstrakurikuler gitu. Jadi harapannya bukan hanya berprestasi di dalam hal akademik, ya, harapannya dari sekolah juga di dalam kegiatan ekstrakurikuler ini anak-anak tuh tumbuh memiliki karakter-karakter yang menjadi peserta didik yang tangguh, salah satunya seperti itu Bu. Sedihlah perasaan saya sesungguhnya. Iya, saya juga pun sebagai seorang guru juga pasti merasakan seperti Pak Agung ya, sedih ya Pak gitu. Ya wajar kita kan manusia biasa ya Pak Agung ya, Iya itu Ibu. pasti ada rasa sedih gitu ya. Namun saya salut kepada sekolahnya Pak Agung ya, pasti memiliki ekstrakurikuler yang begitu banyak, yang begitu keren ya Pak ya, mumpuni ya, sehingga eh, dengan tujuan itu mengharapkan agar anak-anak peserta didik di sekolah Pagung tuh lebih tergali bakat dan minatnya seperti itu ya Pagung ya. Sudah keren sekali sekolahnya Pagung. Ada berapa ekskul Pak di sekolah Pagung? Di sekolah ada sekitar 14 ekstrakurikuler Ibu Wah, luar pilihan. biasa. Itu sudah cukup sangat bukan cukup lagi ya. Itu udah keren sekali Pagung yang 14 itu. Luar biasa ya Pagung. Ekstrakurikuler wajib maupun ekstrakurikuler pilihan ya Pagung ya. Iya Ibu, jadi ada ekstrakurikuler wajib, ada Hmm. ekstrakurikuler pilihan yang memang anak-anak bisa memilih sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Seperti itu Ibu. Oke, baik Pak Agung. Eh,
Saya ingin bertanya Pak Agung, dari apa yang disampaikan Pak Agung ini, pasti Pak Agung memiliki keinginan ya Pak ya, harapan gitu ya. Iya Ibu. Kira-kira dari kegiatan ekstrakurikuler ini, keinginan Bapak itu bagaimana sih kepada peserta didik Bapak? Kalau keinginan sih sesungguhnya seluruh peserta didik yang ada di sekolah saya itu seluruhnya mereka mengikuti Bu, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah sesuai dengan minatnya masing-masing. Sehingga program yang memang sudah disiapkan oleh sekolah ini membantu anak-anak ini untuk mengisi waktu-waktunya yang positif sehingga mengurangi kegiatan-kegiatan yang mohon maaf ya mungkin di zaman sekarang ini kan anak-anak tuh biasanya gangguannya salah satunya tuh gadget. Betul. Gitu. Harapannya sih seperti itu Ibu. Luar biasa sekali nih harapannya yang benar-benar sangat baik sekali ya, apalagi di zaman sekarang ini ya Pak, dengan ketergantungan banyak yang main handphone ya. Sebenarnya ekstrakurikuler adalah salah satu pengalihan ya Pak ya, dari yang saya sampaikan, yang saya ambil dari Pak Agung sampaikan gitu ya. Keren Iya. sekali ya keinginan Pak Agung. Nah Pak Agung dari jika saya rentang nilai nih Pak Agung ya, Ya kondisi Bu. peserta didik Pak Agung sekarang ini dari 1 sampai 10. Kira-kira peserta didik Pak Agung di posisi berapa nih Pak Agung mengenai minatnya terhadap ekstrakurikuler? Kalau saya berikan nilai nih Bu ya saat ini ya kemungkinan ya 7 lah Bu. 7 lah Bu. Baik, 7. 7 ini berarti juga sudah, menurut saya sih sudah cukup ya Pak Agung, hanya lebih kepada peningkatan lagi ya Pak Agung ya. Nah Iya. kira-kira nih Pak Agung, apa sih penyebabnya sehingga anak yang ada di sekolah Pak Agung ini kurang ada bakatnya nih, kurang ada minatnya nih dari pengamatan Pak Agung kira-kira? Kalau menurut pengamatan selama ini yang saya amatin nih Bu, terkadang saya suka iseng nih Bu, suka ngobrol sama anak-anak kalau pas lagi kegiatan. Ya memang terdengar sih Bu, kadang-kadang nih ada ya namanya juga anak-anak Bu yang masih polos Bu ya. Ada yang mengeluhkan terkait pelatihnya nggak asik nih gitu salah satunya tuh Bu. Kemudian kadang-kadang ada juga nih Bu mengeluh sarana prasarananya ini masih kurang nih gimana sih ya namanya anak-anak kita pura-pura ya nggak denger aja gitu tapi itu jadi bagian apa ya kalau menurut saya ini kira-kira apakah ini penyebabnya gitu saya coba bertanya pada diri saya sambil saya melihat situasi yang memang saat ini ada di sekolah terkait kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin itu kali Bu ya. Baik Pak Agung, jadi ada 2 kemungkinan ya Pak Agung ya, yang menyebabkan peserta didik ini dari pengamatan Pak Agung nih, bertanya dari hati ke hati sepertinya ya, bertanya kepada peserta didik Pak Agung secara sampling mungkin ya Pak Agung? Iya, Seperti itu? mungkin bisa juga ya Bu ya, secara sampling walaupun ya mohon maaf saat itu anak-anak mungkin ya namanya anak-anak ya berbicara seperti itu tapi bisa juga. Nah Pak Agung, dari pengamatan masih mengenai faktor penyebabnya nih. Kira-kira dari beberapa pastinya Pak Agung bertanya kepada peserta didik ini sudah termasuk hebat Pak Agung, sudah mengidentifikasi peserta didiknya dengan melalui sebuah pengamatan. Kira-kira dari beberapa sampling yang Pak Agung tanyakan, lebih dominan yang ke arah mana nih? Apakah sarana prasarana kah, ataukah dari apa ya pembelajarannya yang kegiatannya yang kurang menarik gitu? Kalau saya amati
Ya memang dua-duanya ini berpengaruh sih Bu. Tapi kalau saya amati kelihatannya pelatihnya kali ini salah satunya. Karena yang saya amati kalau seorang pelatih itu walaupun sarananya kurang, tapi dia mampu untuk mengambil sebuah apa ya kesempatan yang kira-kira bisa menarik anak-anak itu dengan kekurangannya, mungkin anak-anak juga bisa termotivasi juga gitu. Jadi lebih kepada sistem pengajarannya, ya pelatihnya gitu ya Pak Agung ya? Kayaknya seperti itu Bu, salah satunya. Selain sarana prasarana, seperti itu Bu. Baik Pak Agung. Nah, kira-kira dari dari apa yang Pak Agung lakukan nih untuk peserta didik Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan nih sampai dengan sekarang ini nih mengenai langkah Pak Agung untuk apa ya memotivasi anak-anak untuk ikut ekstrakurikuler. Apa saja yang sudah Bapak lakukan gitu? Yang sudah saya lakukan saat ini ya, selama ini saya coba memberikan sebuah sosialisasi. Yang pertama tentunya sosialisasi program sekolah. Kemudian saya coba melakukan sosialisasi terhadap peserta didik terkait kegiatan ekstrakurikuler yang memang ada di sekolah. Harapannya anak-anak itu bisa untuk ikut serta di dalam pengembangan minat dan bakatnya di sekolah. Kemudian saya coba untuk diskusi ya dengan teman-teman pembina yang insya Allah nanti bisa menjadi sebuah hasil masukan dari diskusi dari teman-teman untuk mengatasi anak-anak yang memang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Itu Bu. Wah, keren. Luar biasa Pak Agung ya. Banyak sekali yang sudah Pak Agung lakukan nih demi demi peserta didik yang ingin kita lihat tuh sukses nanti ke depannya Pak Agung ya. Iya. Nah, Pak Agung, Ya Bu. tadi Pak Agung sudah menjelaskan ke saya dan Pak Agung menjawab sekarang di posisi 7 ya Pak Agung ya. Iya Ibu. Nah, kira-kira nih eh, planning Bapak nih ke depannya nih ingin berada di posisi berapa sih Pak? Harapan Bapak? Harapan saya nih Bu ya. Ya, Harapan kan doa ya Bu ya. ya, betul. Iya. Kalau harapan saya sih inginnya yang terbaik Bu. Ya, terbaik itu mungkin ya pengen sih nilai 10 Bu. Ya kan. Keren. Apalagi saat ini kan ya mohon maaf Bu ya. Di dalam perkembangan PPDB di DKI Jakarta kan salah satu yang bisa dijadikan sebuah modal utama itu adalah dibuktikan dengan sertifikat prestasi baik Betul. akademik maupun non akademik sehingga anak-anak nanti bisa memanfaatkan hasil usaha dan kerja kerasnya di dalam kegiatan ekstrakurikulernya itu. Keren, harapan adalah doa ya Pak. Jadi harus tetap kita usaha, jangan kita harus optimis ya Pak ya. Iya. Baik Pak Bung, kira-kira dari harapan Bapak yang ingin berada di level yang sempurna 10. Kira-kira Amin. amin. Kira-kira apa nih yang dapat Pak Agung lakukan atau caranya untuk mencapai angka 10 ini apa sih yang akan Bapak lakukan? Kalau menurut saya nih dari pembicaraan pagi hari ini nih, ini kayaknya saya udah mulai menemukannya nih. Jadi yang pertama, yang paling utama, saya tentunya akan berdiskusi kepada kepala sekolah terkait rencana aksi saya nih. Karena biasanya kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan itu kalau ada kepala sekolah tuh lebih semangat Bu.
Yang saya lakukan yang pertama adalah saya akan mencoba mengajak teman-teman pembina untuk kita diskusi bareng, duduk bareng, bagaimana upaya meningkatkan semangat peserta didik di dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga tidak ada lagi nih anak-anak yang memang tidak memanfaatkan ekstrakurikuler yang kalau menurut saya cukup banyak, dan insya Allah mudah-mudahan bisa mewakili dari minat-minat peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya saya akan meminta masukan dari teman-teman, apakah pelatih yang memang kita perlukan itu pelatih yang memang profesional dalam artian yang memang di bidangnya, sehingga nanti dampaknya itu anak-anak semakin termotivasi, prestasinya pun juga insya Allah mudah-mudahan terwujud. Gitu. Kemudian yang ketiga nih, saya mungkin akan menyampaikan kepada kepala sekolah terkait ya, anak-anak yang bisik-bisik nih kayaknya sarananya kurang, karena kasihan juga Bu Nur. Nah, nanti saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah, semoga ya kan sarana-sarana yang kurang itu bisa dilengkapi demi anak-anak yang bisa mengikuti kegiatan itu semakin tambah semangat. Mungkin itu deh Bu Nur. Wah, ini rencananya aja sudah sampai luar biasa sekali, sampai ada 3 planning ya Pak ya, keren. Pak Agung luar biasa. Nah Pak Agung, nah Siap. kira-kira dari ketiga rencana aksi Pak Agung nih, yang akan segera Bapak lakukan nih, sesuai dengan kondisi peserta didik, kira-kira yang mana Pak? Yang utama kalau menurut saya akan melakukan koordinasi kepada teman-teman pembina eskul. Kita akan duduk bersama, kita diskusikan apa masukan dan sarannya, kemudian kita harus segera realisasikan sesuai dengan keadaan dan kemampuan sekolah. Mungkin itu yang pertama dulu, Bu. Iya Pak. Nah kapan nih kira-kira akan actionnya nih yang akan Bapak segera lakukan, actionnya itu kapan? Actionnya, saya sih pengennya secepatnya, karena memang hari ini kayaknya waktunya sudah di penghujung kegiatan. Sekarang kan sudah hari Kamis ya Bu, tanggung. Insya Allah saya akan lakukan minggu depan di hari Selasa. Lebih cepat lebih baik ya Pak Agung ya. Betul Ibu, betul. Selagi ada niat insya Allah ya Pak Agung. Amin. Terima kasih Ibu. Baik Pak Agung, kira-kira nih dari apa yang sudah kita bicarakan, saya ingin tahu apa sih yang Pak Agung dapatkan dari perbincangan kita hari ini. Jujur ya Bu ya, jadi perbincangan yang kita lakukan di pagi hari ini tentunya saya merasa mendapatkan sebuah pencerahan terkait dengan hal-hal yang menjadi tanda kutip lah dalam artian yang mengganjel, menjadi PR buat saya. Saya sudah mulai motivasi, mulai semangat kembali, dan punya rencana-rencana aksi. Pokoknya luar biasa deh kegiatan pembicaraan kita hari ini, membuka solusi saya untuk melakukan apa. Itu Bu. Alhamdulillah, baik Pak Agung. Karena terbentur masalah waktu ya Pak Agung ya. Ini rutinitas Pak Agung pasti sangat padat sekali Pak Agung. Jadi mungkin pembicaraan kita atau perbincangan kita cukup sampai sini ya Pak Agung. Namun saya akan menanti nih cerita Pak Agung
mengenai aksi yang akan Pak Agung lakukan nih. Saya akan menunggu cerita Pak Agung nih. Siap, siap Ibu, siap. Tentunya saya nanti akan menginformasikan. Tentunya saya akan memberikan mudah-mudahan Ibu ya doain ya ada sebuah berita yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Mudah-mudahan nanti peserta didiknya termotivasi dan lebih semangat untuk ikut Amin. ekstrakurikuler. Amin. Baik Pak Agung, terima kasih banyak. Semoga Pak Agung sehat selalu. Sampai ketemu Amin. nanti ya. Saya akan benar-benar nungguin cerita dari Pak Agung. Terima Siap. kasih Pak Iya, Agung. Ibu terima kasih ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oke. Pak Agung. Oke. Alhamdulillah.